Ya, pemirsa, tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi sejumlah industri di tanah air, termasuk industri pembiayaan yang masuk dalam industri keuangan non-bank IKNB. Ya, meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan optimistis bahwa industri pembiayaan masih akan tumbuh positif di tahun ini. Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi sejumlah industri di tanah air, termasuk industri pembiayaan masuk dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Meski pandemi COVID-19 mulai mereda di tanah air, namun tantangan justru datang dari global, yaitu perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Dampaknya, banyak negara menerapkan strategi pengetatan kebijakan fiskal dan moneter agar terhindar dari ancaman krisis energi, krisis pangan, dan resesi ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkirakan industri pembiayaan masih akan melanjutkan pertumbuhan positif di tahun 2023 meskipun akan menghadapi sejumlah tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Kinerja industri pembiayaan diyakini masih akan ditopang sektor otomotif. Selain itu juga didukung dengan adanya pendanaan multi-finance dari pinjaman dari bank, joint financing, channeling, penerbitan surat berharga, maupun tambahan modal dari pemegang saham untuk perusahaan pembiayaan. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat rasio kredit macet atau non-performing finance atau NPF perusahaan pembiayaan atau multi-finance semakin membaik. Tingkat NPF sejak pertengahan tahun hingga November 2022 terus menunjukkan tren penurunan dan per November 2022 tercatat sebesar 2,48%. Sementara itu data IKNB OJK menyebutkan jumlah perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK per November 2022 sudah sebanyak 153 perusahaan. Kemudian perusahaan modal Ventura sebanyak 54 perusahaan dan perusahaan pembiayaan infrastruktur tercatat hanya ada 2 perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, strategi industri pembiayaan jaga kinerja positif di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Suwandi. Selamat pagi Pak Prasetyo, salam sehat. Ya, salam sehat juga. Terima kasih atas waktunya Pak Suwandi. Langsung saja kita akan review terlebih dahulu bagaimana ini kinerja dari industri pembiayaan Pak di sepanjang tahun 2022. Ya, industri pembiayaan atau multifinance mencatat suatu prestasi yang sangat baik di tahun 2022 seperti tadi disampaikan bahwa pertumbuhan industri pembiayaan lebih dari double digit atau mendekati angka 13%, di mana ini suatu pencapaian yang sangat baik. Setelah tahun 2019 dan 2020 kita mengalami penurunan, kontraksi minus 18%, 2021 kita masih minus 1,5%, namun 2022 kita mencatat suatu biasa. Dan juga kita bisa melihat pertumbuhan kita yang sangat baik, lebih dari 13%. Ada satu hal yang sangat menarik, yaitu non-performing financing kita turun jauh dari angka 3% yang mungkin tertinggi karena kita 4,8% di Agustus 2020, namun terus menurun dengan suatu proses restrukturisasi dan scheduling yang baik sesuai dengan himbauan daripada POJK 14 pada waktu awal-awalnya tentang restrukturisasi. Banyak debitur kita sudah kembali membayar normal dan kita bisa melihat bahwa non-performing financing kita akhir November 2022 kurang lebih sekitar 2,48%. Perkiraan kami bahkan bisa terus turun di angka sekitar. Ini suatu hal yang sangat membanggakan. Halo? Ya. Ya, baik Pak. Tapi kalau kita cermati dengan tantangan di tahun 2022 ini, bottleneck-nya di mana begitu yang bisa dijadikan paling tidak ini pembelajaran di tahun 2023? Kalau kita lihat di tahun 2022, mungkin yang belum masih terhambat pertumbuhannya itu adalah industri otomotif. Yang kita ketahui bahwa industri otomotif mengalami kesulitan semikonduktor sehingga pada bulan Juni, Juli hampir boleh dikatakan stok daripada roda 2 maupun roda 4 baru terutama mengalami hambatan dari sisi produksi. Apa yang terjadi, yang kita pelajari terhadap situasi yang ada? Tentu kita ketahui bahwa China punya policy zero COVID policy,
Dan kedua, China ini adalah suatu namanya produsen dari semikonduktor yang paling besar ke seluruh dunia. Oke. Dan semikonduktor ini juga kita pelajari ternyata bukan hanya dipakai untuk industri otomotif, tetapi juga dipakai untuk komputer atau alat-alat komunikasi lainnya yang dimana selama masa COVID, alat-alat komunikasi seperti komputer, iPad, dan lain-lainnya itu sangat diperlukan untuk komunikasi jarak jauh seperti Zooming, Microsoft Teams, atau Google Meet dan segalanya untuk meeting-meeting yang memang tidak diperlukan secara offline tapi secara online, tapi orang masih tetap atau perusahaan masih bisa tetap produktif, Pak. Oke, tapi yang paling terdampak adalah memang sektor otomotif begitu ya Pak Suwandi di tahun lalu? Betul, memang sektor Oke. otomotif adalah yang paling terdampak paling besar. Namun Mhm. kita ketahui alat berat juga demikian. Namun Oke. kalau kita lihat penjualan alat berat di tahun ini bisa menembus angka 22.000. Di tengah-tengah situasi tadi disampaikan bahwa perang Ukraina dan segala memang terjadi dan memang terjadi resesi di Eropa Oke. dan lain-lain. Namun Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas seperti kita ketahui harga batu bara pernah mencapai lebih dari $400 per ton dan juga nikel luar biasa harganya naik, CPO naik. Jadi Indonesia sangat diuntungkan dengan situasi yang ada hingga pertumbuhan terus berjalan di semua sektor perekonomian kita. Walaupun memang ada beberapa industri yang kita tekan seperti industri pariwisata di tahun 2022, namun sekarang kita sudah melihat menjelang akhir tahun 2022 industri pariwisata sudah mulai bangkit. Baik, tapi kalau kita lihat dari jenis pembiayaan begitu, ini sektor apa saja yang masih menunjukkan performa positif dan tumbuh signifikan justru di tahun 2022? Apakah juga ada peluang berlanjut di tahun ini? Ya, kalau kita lihat ada 3 jenis Hmm. kegiatan utama di perusahaan pembiayaan, yaitu pembiayaan investasi, modal kerja atau modal usaha, dan pembiayaan multiguna. Di mana pembiayaan investasi, modal kerja, dan modal usaha ini meningkat tajam secara year on year-nya, pertumbuhannya luar biasa, bahkan sejak awal kuartal pertama sampai dengan akhir 2022 pertumbuhannya sangat performing well. Nah, yang ketiga adalah pembiayaan multiguna yang dimana komposisi portofolio perusahaan pembiayaan banyaknya memang di pembiayaan roda 4, roda 2. Namun Oke. yang terjadi di semester pertama masih cukup terhambat pertumbuhannya. Namun kita lihat menjelang akhir dan semikonduktor juga sudah mulai terpenuhi dan produksi sudah mulai berjalan dan kita sudah melihat terangsur bahwa pembiayaan di sektor itu otomotif sudah mulai Ya. terjadi peningkatan dan sudah tumbuh positif. Jadi arti ketiga kegiatan utama kita tiga-tiga itu tumbuh. Baik, itu investasi, kemudian ada pembiayaan modal usaha dan multiguna begitu ya Pak Suwandi ya? Betul. Baik, nah menatap tahun 2023, kita tahu ini biasanya kalau bicara mengenai sektor perbankan, pembiayaan, dan sektor keuangan umumnya begitu kan sangat sensitif terkait dengan pergerakan suku bunga acuan. Nah, bagaimana Anda lihat langkah agresif yang juga sudah dilakukan Bank Indonesia menyesuaikan kondisi global begitu dengan menaikkan berulang kali suku bunga acuan kita? Ya, kita ketahui bahwa Bank Indonesia harus terus melihat dari sisi regulasi moneternya dan juga harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi dengan ekonomi dunia, bahwa inflasi yang sangat tinggi di Eropa, Amerika sudah pernah juga tetapi tinggi dan sudah mulai mengalami penurunan, sudah membaik. Ya. Bank Indonesia juga mau tidak mau harus mengikuti kebijakan Federal Reserve dan segalanya yang menaikkan suku bunga US dollarnya. Oke. Tentu rupiah ternaik dan memang banyak pertanyaan terhadap suku bunga rupiah yang dilakukan adjustment 7 days repo-nya ini. Bagaimana dampaknya ke industri pembiayaan? Saya sering menyampaikan bahwa tidak akan berpengaruh ke debitur-debitur kita yang existing. Karena perusahaan pembiayaan konsepnya pada saat kita memberikan pembiayaan kepada debitur-debitur kita, leksi kita yang mengambil pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan, semuanya bunganya akan tetap pada saat perjanjian ditandatangani. Nah, yang mungkin nantinya akan terjadi debitur-debitur yang baru di kemudian hari atau lesi-lesi yang baru mengambil kontrak sewa guna usaha atau leasing, itu akan terkena dampak, yaitu penyesuaian suku bunga. Nah, penyesuaian suku bunga ini juga akan secara bertahap dilakukan oleh para pelaku usaha pembiayaan atau multi. Oke. Dan Anda melihat tantangannya akan cukup besar di tahun 2023 dari suku bunga acuan ini. Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya.
Pak Suwandi. Baik Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami sampaikan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, setelah cukup lama ditahan di 3,5%, akhirnya Bank Indonesia melakukan normalisasi dari kebijakan moneter mereka dengan menaikkan di Agustus menjadi 3,75%, kemudian di bulan berikutnya naik 4,25%, Oktober 4,75%, November 5,25%, dan Desember lalu menjadi 5,5% untuk suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Dan berikutnya inflasi, ini juga menjadi salah satu juga hal yang dipercermati oleh banyak pihak di tanah air begitu untuk industri keuangan, di mana trennya cenderung memang melandai. Dari September 2022 tercatat paling tinggi 5,95%, kemudian turun Oktober menjadi 5,71%, November 5,42%, kemudian Desember karena ada libur Nataru juga ada kenaikan menjadi 5,51%. Dan selanjutnya kita cermati overview dari lembaga pembiayaan per November 2022, data dari OJK, perusahaan pembiayaan sebanyak 153 unit, kemudian modal Ventura 54 unit, perusahaan pembiayaan infrastruktur ada 2 unit. Dengan total asetnya 636 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi penyaluran pembiayaan kategori usaha debitur, ini apa saja. Ada usaha besar, kemudian usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, dan kategori lainnya. Kita lihat penyaluran pembiayaannya sudah mencapai 434 triliun 347 miliar rupiah di bulan November tahun 2022. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Baik Pak Suwandi, kalau tadi kita sempat tertunda ini bicara mengenai suku bunga acuan Bank Indonesia. Sejauh mana tadi Anda bisa perjelas lagi dampaknya, kemudian antisipasi dan strategi apa yang sudah disiapkan di tahun 2023 ini? saya ingin menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI atau 7 days itu tentu tidak sangat berpengaruh kepada debitur yang existing. Karena debitur yang existing pada saat dia menandatangani perjanjian tidak itu bunganya fix, ya, jadi tidak akan ada perubahan atau penyesuaian suku bunga. Nah, yang akan terjadi tentu dampaknya adalah kepada debitur-debitur baru yang akan menandatangani perjanjian pengikatan kredit nantinya pada saat disetujui pinjaman debitur baru tersebut, atau debitur yang existing juga mau menambah pinjamannya. Tentu pada saat nanti menandatangani perjanjian yang baru, pasti saya yakin akan ada penyesuaian suku bunga. Namun ini bervariasi dari anggota kami, dari anggota perusahaan pembiayaan. Ada yang tentu penyesuaiannya tidak serta-merta sesuai dengan peningkatan dari suku acuan bunga BI yang sekarang ini meningkat kurang lebih sekitar 200 basis point atau 2%. Ada yang meningkatkan 1%, 5%, ada yang 1%, tergantung kemampuan daripada cost of fund masing-masing perusahaan pembiayaan. Namun kalau saya melihat kenaikan 100 basis point dengan 150 basis point masih bisa masih bisa diterima oleh debitur-debitur baru kami ataupun debitur yang existing yang akan mengikat perjanjian yang nantinya di tahun 2023 ini. Baik, apakah juga perusahaan pembiayaan akhirnya melakukan penyesuaian Pak terkait dengan suku bunga pinjaman mereka kepada nasabah? Karena dana kami 90% atau 80% sangat tergantung dari pinjaman perbankan. Perbankan sejak akhir tahun sudah mulai menyesuaikan kenaikan suku bunga BI. Tentunya ada yang melakukan adjustment dengan kenaikan 50% basis point, ada yang 100 basis point. Namun ini sudah kita rasakan. Nah, beberapa perusahaan pembiayaan yang juga mendapatkan dananya dari onshore atau offshore dari luar negeri, tentu ini akan punya dampak yang lebih tinggi karena kita ketahui bahwa kenaikan suku bunga Fed ini sendiri juga atau kita kenal dengan SOFR atau sovereign rate ini cukup tinggi dan juga sangat dipengaruhi dengan hedging cost, yaitu hedging cost itu juga meningkat sangat tinggi. Oleh sebab itu tergantung daripada
cost of fund masing-masing perusahaan pembiayaan mendapatkan dananya lebih banyak dominan offshore atau onshore. Oke, dan di tahun 2023 ini, kalau kita juga cermati dari tahun lalu, bagaimana dengan NPF di sektor pembiayaan non-performing finance-nya ini, Pak Suwandi? Saya masih positif Mhm. karena kita ketahui bahwa NPF daripada perusahaan pembiayaan di akhir November sudah sekitar 2,48%, menurun jauh dari Iya, pada saat awal COVID, dan saya masih melihat akan terjadi penurunan di mana kita masih akan terus tumbuh. Nah, berapa pertumbuhan proyeksi di tahun 2023 ini? Kami melakukan kajian pada akhir tahun lalu, kemungkinan tahun ini kita akan mengalami pertumbuhan kisaran sekitar angka 5 sampai dengan 7%. oke. Ada strategi khusus atau inovasi yang sudah disiapkan untuk bisa meningkatkan ataupun paling tidak menjaga kinerja di tahun 2023 ini, Pak Suwandi? Kalau strategi khusus sih sebenarnya tidak ada Hmm, yang sangat signifikan khusus, tetapi kita mencermati bahwa 2020-2021 memang pertumbuhan akan pembiayaan otomotif khususnya roda 4, roda 2 baru sangat menurun tajam, dan oke, sebenarnya kita ketahui kenapa 2022 ini terus terjadi peningkatan, dan 2022 untuk industri otomotif ini sendiri belum terjadi peningkatan yang signifikan karena adanya semiconductor issue, dan di tahun 2023 ini menurut saya masih terus akan berkelanjutan. Kenapa? Karena banyak sekali saya yakin masyarakat yang sudah punya kendaraannya tapi sudah cukup tua. Artinya misalnya yang mereka beli di tahun 2016, 2017. ya, Nah, kalau sekarang tahun 2023 ini kan sudah 6-7 tahun, dan mereka mungkin juga sudah berpikir untuk mengganti kendaraannya dengan menjual kendaraan mereka, membeli oke, kendaraan baru. Dan saya yakin di tahun 2023 ini para produsen atau para ATPM maupun para hmm, dealer yang berkecimpung di penjualan roda 4, roda 2 pasti akan terus berpromosi untuk menjual kendaraannya, dan ini akan terjadi peningkatan menurut saya. oke. Pak Suwandi, berarti dari sisi jenis usaha yang menopang industri pembiayaan masih tidak jauh berbeda dengan tahun 2022, otomotif, kemudian properti, Otomotif dan alat berat. dan alat berat, itu saja. Apakah Ya, ada potensi dari sektor lain yang bisa digenjot lagi begitu di tahun 2023 ini? pastinya, Hmm, pastinya karena kita ketahui selama tahun 2022 hmm, banyak sekali investor-investor baru masuk dengan inovasi-inovasinya, yaitu mereka masuk ke industri pembiayaan tetapi menawarkan produk-produk yang berbeda dari pembiayaan alat berat, pembiayaan otomotif. Mereka menawarkan konsep buy now pay later. Ya, ya, sekarang sudah lebih dari 5 perusahaan oke, yang dengan konsep buy now pay later, dan saya yakin mereka masih terus akan menumbuh kembangkan aset mereka di pembiayaan buy now pay later ini, dan kami terus akan mencermati. Tentunya kami terus mengingatkan hmm, konsep buy now pay later ini adalah pembiayaan yang jangka pendek, kira-kira sekitar 1 sampai dengan 3 bulan, di mana orang berbelanja bisa mendapatkan manfaat untuk dicicil tanpa bunga dan segalanya dengan kerjasama dengan oke. supplier daripada perusahaan pembiayaan tersebut. Tapi kita selalu mengingatkan, hati-hati, prinsip kehatian tetap harus ada, jangan sampai terjadi peningkatan non-performing financing. Nah, selama ini masih terjaga. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan target penyaluran pembiayaan di tahun ini, Pak Suwandi? Apakah meningkat dibandingkan dengan tahun lalu? Pastinya, tadi Hmm, seperti saya sampaikan, peningkatan daripada penyaluran hmm, diperkirakan akan meningkat sekitar 5-7%. Ini angka proyeksi moderate, ya, Pak Mas Prasetyo, ya. oke. Ini Lim- moderate dari kami, dan hmm, kami akan terus mencermati di kuartal pertama di tahun 2023 ini. oke. Nah, kalau kuartal pertama ini akan terjadi suatu peningkatan atau suatu pertumbuhan yang sangat positif, nah ini akan terus berjalan sampai dengan uh, kuartal kedua, tiga, dan empat. Oke, APPI sendiri melihat bagaimana dengan daya beli masyarakat saat ini, Pak Suwandi? Masih sangat bagus, Hmm, masih sangat bagus. Seperti saya sampaikan bahwa Indonesia diuntungkan dengan sektor-sektor pertambangan, hmm, ya. Seperti kita ketahui harga-harga tambang, harga-harga perkebunan juga CPO masih tetap baik, dan Indonesia adalah produsen yang besar dari sisi tambang batu bara, terus tambang nikel, ya, juga tambang-tambang lainnya yang juga kita ada emas, juga kita ada boksit.
Dan selanjutnya juga kita banyak industri-industri terkait ini seperti otomotif ya yang sangat baik di tanah air kita. Nah artinya dengan kita diuntungkan despite atau apa yang terjadi saat ini, Ukraine, Rusia masih terus berperang, Eropa masih tetap resesi. Jadi apa yang disampaikan oleh para ekonomi kita adalah benar bahwa kita tetap akan tumbuh dan Indonesia akan diperkirakan tumbuh kurang lebih sekitar 5% untuk GDP growth-nya. Dan tetap atas kehati-hatian tetap harus kita melihat perkembangan dunia. Namun tadi saya sampaikan bahwa optimisme yang tetap ada industri kami. Betul, itu dia. Optimisme yang tetap harus dijaga dalam menyambut tahun 2023 meskipun banyak pihak sudah memperkirakan potensi resesi global masih mengancam, tapi kita masih bisa mengandalkan market di dalam negeri ini. Pak Suwandi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Suwandi. Terima kasih, salam sehat Mas Presiden. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.